Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadarianto, CKV Angkatan 7 dari Kabupaten Pati, akan memaparkan analisis video hasil wawancara dua pimpinan yang telah saya laksanakan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dari hasil wawancara saya memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama dari Kepala Sekolah SD Negeri Puluhan Tengah, yaitu Bapak Basuki. Dalam diantaranya hasilnya, cara beliau dalam mengidentifikasi kasus yaitu dengan cara terlebih dahulu mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Yang kedua, apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dan dua kepentingan yang sama-sama benar, cara yang beliau ambil yaitu dengan cara terlebih dahulu mengetahui permasalahannya dengan jelas, kemudian mengambil langkah dalam menetapkan keputusan, yaitu dengan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, prosedur yang biasanya diambil oleh Pak Basuki tidak ada prosedur yang bagus sih katanya, tetapi akan mencari fakta-fakta tentang hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat, adapun hal yang efektif menurut beliau yaitu kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan untuk bisa memutuskan permasalahan yang terjadi. Yang kelima, hal yang menjadi tantangan menurut beliau, setiap tantangan dalam suatu masalah itu berbeda-beda tergantung kasus yang terjadi. Yang keenam, dalam menyelesaikan kasus dilematika menurut Pak Basuki, beliau tidak memiliki jadwal tertentu, lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Yang ketujuh, yaitu belajar yang dapat diambil menurut Pak Basuki, pengambilan keputusan khususnya kasus dilematika adalah teman ataupun orang yang lebih berkompeten terhadap topik tersebut. Untuk yang kedua, hasil wawancara kedua yaitu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sedulur 2 yaitu Bu Sri Sugianti. Dari hasil jawabannya, jawaban beliau yang pertama, sejauh ini Bu Yanti tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun kata beliau mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus tersebut sebagai bahan tindak lanjut. Yang kedua, apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, cara yang diambil beliau adalah mengetahui permasalahan dengan jelas terlebih dahulu, kemudian beliau melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, ataupun pihak lainnya. Yang ketiga, prosedur yang biasanya diambil oleh Bu Yanti tidak sama seperti dengan Pak Basuki, tidak memiliki prosedur yang khusus atau yang baku. Namun, beliau melakukan musyawarah dengan menentukan opsi pemecahan masalah. Yang keempat, adapun hal efektif dalam mengambil keputusan yaitu menurut Bu Yanti, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang kelima, hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilematika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Yang keenam, dalam penyelesaian kasus dilematika menurut Bu Yanti, beliau tidak memiliki jadwal tertentu, lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Yang ketujuh, menurut beliau, seorang yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus dilematika itu teman ataupun orang yang lebih berkompeten terhadap topik tersebut. Yang kedelapan, pembelajaran yang diambil Bu Yanti yaitu beliau merasa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, dari kedua hasil wawancara tadi bisa saya simpulkan dan saya masukkan menyesuaikan ke materi modul 3.1
Yang pertama yaitu berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Darsuki dan Ibu Subianti, ternyata ada dua yang berbeda. Perbedaan ini saya dapatkan dari pembicaraan dalam respon suatu kasus. Pak Darsuki cenderung paradigma jangka panjang lawan jangka pendek, di mana Pak Darsuki selalu memperhatikan efek apa yang akan terjadi ketika keputusan telah ditetapkan. Sedangkan Bu Sri Subianti lebih ke paradigma individu lawan masyarakat, karena dalam mengambil keputusan beliau melihat keadaan apakah merugikan atau tidak, tapi berfokus pada kondisi internalnya. Ada prinsip yang mereka terapkan juga berbeda, di mana Pak Darsuki cenderung paradigma menggunakan berpikir berbasis peraturan, di mana pada pengambilan keputusannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang ada, sehingga akhirnya dapat bermanfaat untuk jangka panjangnya. Sedangkan Sri Subianti lebih ke paradigma berpikir berbasis rasa peduli. Lihat dari Bu Sri sangat meminta saran kepada seniornya terkait langkah-langkah pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Mereka telah menerapkan langkah-langkah yang hampir sama dengan isi modul, hanya saja tidak terstruktur sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, karena mereka tidak memiliki konsep pengetahuan yang ada di modul, sehingga mereka pun tidak menyadari bahwa langkah yang sudah mereka lakukan terdapat dalam teori modul ini. Nah, itu tadi analisis seputar wawancara saya. Dan kemudian kita masuk ke refleksi saya. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari tentang paradigma, prinsip, langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Refleksi saya, hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah saya lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi seorang kepala sekolah, dan dari kegiatan wawancara ini saya memperoleh ilmu baru bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan secara bijak, yaitu diantaranya menyelidiki masalah, mendalami masalah untuk direncanakan jalan pemecahan masalahnya, melakukan percakapan dan berkomunikasi dengan stakeholder sekolah untuk memutuskan masalah tertentu, terutama pihak yang terlibat langsung dalam masalah. Dalam membahas suatu keputusan harus berorientasi pada kebijakan atau kebaikan siswa dalam belajar, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan peluang positif sehingga tidak merugikan pihak lain. Nah, yang kedua adalah pertanyaan yang masih mengganjal dari pertanyaan pandu wawancara di LMS, yaitu mengapa pertanyaan awal hanya menanyakan cara identifikasi masalah tanpa narasumber diminta untuk menjelaskan kasus-kasus yang pernah dialaminya, yang termasuk dilema etika ataupun tujuan moral. Dengan kasus yang diceritakan narasumber tersebut, kita akan lebih mudah dalam menganalisa kasus yang pernah dialami oleh narasumber, yaitu kepala sekolah, dan membandingkan dengan hal-hal yang sudah kita pelajari di modul 3.1. Namun menurut saya, hal-hal yang dilakukan oleh setiap kepala sekolah sudah beberapa sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah untuk membuat dan menguji keputusan. Namun tidak semua 9 langkah dilakukan secara penuh. Masih ada langkah-langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar salah untuk mengidentifikasi kategori masalah. Untuk refleksi yang kedua, yaitu persamaan dan perbedaan yang didapat. Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan narasumber pertama dan kedua adalah pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut, keduanya melakukan musyawarah melalui rapat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk menemukan berbagai solusi yang dapat diambil sebelum mengambil keputusan. Untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai aturan yang berlaku, kedua narasumber juga mengedepankan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga dampak yang dihasilkan dari keputusannya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Perbedaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan narasumber pertama dan kedua, yaitu
di segi paradigma dan ya. Pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh narasumber pertama menggunakan paradigma berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Sedangkan narasumber kedua, Bu Sufianti, lebih ke paradigma berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kedua narasumber tersebut memiliki hal-hal yang menonjol pada pengambilan keputusan, di mana narasumber pertama dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari keputusannya. Sehingga pada keputusannya selain untuk jangka pendek, namun juga untuk kepentingan jangka panjang, namun tetap mengikuti aturan yang ada. Sedangkan narasumber kedua pada pengambilan keputusan lebih fokus terhadap kebermanfaatan terhadap orang yang di sekitarnya. Untuk pertanyaan ketiga refleksi, apa rencana ke depannya para pimpinan ketika menghadapi keputusan yang mengandung dilematika? Hal yang akan dilakukan mereka adalah yang pertama, mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Yang kedua, melakukan identifikasi benar atau salah terhadap keputusan diambil. Yang ketiga, membuat opsi trilema. Yang keempat, melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan dari opsi yang telah dibuat. Yang kelima, keputusan yang diambil adalah keputusan yang langsung dari kepala sekolah, namun melalui buah pemikiran orang banyak yang terlibat. Yang kedua narasumber juga akan mengukur efektivitasnya dalam setiap pengambilan keputusan melalui refleksi atau keputusan yang telah diambilnya. Sehingga pada setiap pengambilan keputusan akan memberikan dampak dan solusi bagi seluruh yang terlibat. Terus yang terakhir, bagaimana jika saya sendiri menerapkan pengambilan keputusan dilematika di lingkungan saya? Untuk mengambil keputusan dilematika baik di lingkungan, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan prinsip analisis terhadap suatu masalah yang ada dengan mengacu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, pengumpulan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, terus pengujian benar dan salah, pengujian paradigma benar dan lawan benar, melakukan prinsip penguji. Selanjutnya saya akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana mengenali nilai-nilai bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi dilema, buat keputusan, pengujian benar lawan salah, dan melakukan refleksi dan hasil keputusan. Dan saya akan menerapkan hal ini apabila saya dihadapkan pada pengambilan keputusan antara dua hal yang keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran atau dilematika. Keputusan yang diambil harus memiliki kemanfaatan yang lebih banyak daripada resiko yang ditimbulkan bagi lembaga atau orang lain. Keputusan haruslah berpihak pada siswa, dan juga pengambilan keputusan harus melalui komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, itu saja paparan dari saya mengenai analisis dan refleksi dari kegiatan demonstrasi wawancara demonstrasi kontekstual 3.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.